Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervando Caprino dengan NIM 24650223. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu metode, konstruktor, dan konstruktor dengan parameter secara singkat saja. Oke, pertama di sini ada yang namanya operasi metode. Dan di sini saya menggunakan operasi matematika yaitu penjumlahan. Nah, yang pertama di sini ada public class operasi, yang dimana saya membuat kelas bernama operasi atau yang disebut dengan induk. Nah, kenapa disebut induk? Karena di sini kita tidak langsung akan memasukkan kode pada bagian awal, yang dimana saya di sini menggunakan parent and child, yang dimana pada bagian operasi ini adalah parent dan di sini adalah child. Oke, public class operasi berfungsi untuk membuat nama operasi atau parentnya. Terus pada bagian static in tambah, yang dimana ini adalah untuk membuat metode statik dengan bernamakan tambah. Yang dimana statik bisa kita panggil nanti tanpa harus membuat objek. Nah, yang dimana menerima dua parameter dengan A dan B dengan menggunakan tipe data in untuk menghasilkan bilangan bulat, dan ada return A tambah B untuk hasil. Kita langsung ke childnya atau anakannya, yang dimana di sini kita tidak perlu lagi menggunakan public class untuk operasinya, dan kita hanya perlu memanggil operasinya dengan menggunakan extends operasi, yang dimana akan mewarisi kelas operasi atau parentnya. Meskipun kita tidak menggunakan public class operasi, akan tetapi akan tetap mewariskan langsung dan akan tetap menjadi valid atau benar. Nah, public static void main string args, yang dimana ini adalah titik main adalah titik awal program saat yang akan kita jalankan nanti. Nah, pada bagian sistem outprintnya kita akan memanggil metode static tambah, ya, tambah seperti ini, tanpa harus membuat objek karena metode statik. Dengan cara pemanggilannya itu dengan menggunakan operasi tambah, yang dimana di sini saya sudah mendeklarasikan yaitu A sama dengan 10 dan B sama dengan 20, maka akan langsung terbaca dengan hasil 30. Mari kita coba. Yap, dan hasilnya beneran 30. Mungkin sekian mengenai kelas metode. Lanjut ke bagian konstruktor. Ini adalah contoh konstruktor yang dimana saya menggunakan public class mobil, ya. Sama seperti metode tadi, yang dimana ada parent dan child, yang dimana pada bagian file mobil.java ini bertindak sebagai parent dan slide 12 sebagai childnya. Nah, public class mobil akan mendeklarasikan kelas yang bernama mobil dan akan menjadi induk atau parent dalam konteks ini. String merek
akan membuat variabel bernama merek dengan menggunakan tipe data string. Karena di sini belum saya beri nilai, maka defaultnya adalah null atau kosong. Nah, int tahun adalah pembuatan variabel instance-nya dengan nama tahun dengan menggunakan tipe data int. Terus pada bagian public mobil adalah sebagai konstruktor dari kelas mobil. Namanya sama dengan nama kelas mobil dan juga tidak memiliki parameter atau disebut dengan konstruktor tanpa parameter, dan nanti akan dijalankan otomatis saat, sebagai contoh di sini ada yang namanya merek Toyota dengan tahun 2020, yang dimana di sini sudah diberi nilai awal yaitu Toyota dengan variabel merek, dan juga sudah diberi nilai awal tahun 2020 dengan variabel tahun. Sama seperti sebelumnya, cara pemanggilan metode kelasnya dengan menggunakan extends, mobil, yang dimana ini akan mewarisi semua variabel dan konstruktor dari kelas mobilnya. Nah, selanjutnya public static void main dengan string dan args, yang dimana ini berfungsi sebagai metode utama atau yang disebut dengan entry point, yang dimana program yang akan dijalankan pertama kali. Nah, slide 12 slide 12, yang dimana akan membuat objek dengan yang bernama M dari kelas slide 12. Karena apa? Karena slide 12 adalah child dari mobil, maka saat kita akan objeknya akan dibuat, maka konstruktor mobil otomatis akan dijalankan nanti dengan variabel merek dan tahun yang sudah terisi dari konstruktor parent. Jadi kita tidak perlu lagi menulis ulang konstruktor untuk di childnya seperti ini. Selanjutnya sistem outprint dengan merek dan sistem outprint dengan tahun ya, yang dimana ini akan menampilkan isi variabel merek dan tahun yang diwarisi dari parent, yang dimana tadi output dari mereknya kan Toyota dan dengan tahun 2020. Berikut hasil runnya ini dengan merek Toyota pada tahun 2020. Nah, oke, selanjutnya pada bagian konstruktor dengan parameter, yang dimana di sini ada public class mahasiswa dengan menggunakan tipe data string dan integer untuk menyimpan variabel nama dan NIM. Seperti penjelasan sebelumnya, yang dimana public class mahasiswa yang dimana kelas ini yang akan diwariskan pada bagian childnya atau anakannya nanti dengan menggunakan tipe data string dan integer. Selanjutnya pada bagian public mahasiswa, ini adalah konstruktor milik kelas mahasiswa dengan ada dua parameter, yaitu nama dan NIM sebagai penyimpanan objeknya nanti. Dengan this nama sama dengan nama ini sebagai tempat penyimpanan variabel atau yang disebut dengan parameter yang nanti akan dikirimkan ke konstruktornya, sama seperti dengan ini. Oke, selanjutnya di bagian childnya, sama seperti sebelumnya public class slide 13 ini untuk extensinya, yang dimana untuk mendefinisikan anakannya tadi. Terus pada bagian public slide 13 string nama ini
sebagai konstruktor milik kelas childnya, yang dimana child memerlukan konstruktor sendiri karena parentnya memiliki konstruktor berparameter. Terus untuk supernama dan nim ini untuk memanggil konstruktor parent, yang dimana konstruktor parentnya tadi itu kan adalah mahasiswa dengan menggunakan super, yang dimana nanti akan mengirim variabel ke konstruktor induk supaya variabel nama dengan nimnya ini nanti akan terisi. Selanjutnya public static void dengan main string args ini sebagai metode utama untuk tempat di mana program dimulai, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Terus pada bagian slide 13 dengan slide fun 223, yang dimana ini sebagai objek baru dari kelas slide 13 dengan nama M. Karena slide 13 ini tadi adalah child, maka konstruktornya nanti akan dipanggil, yang dimana konstruktor child akan memanggil konstruktor parent. Nah, dengan data yang sudah diisi, yaitu fun dengan nama fun dan dengan nim 223. Selanjutnya untuk sistem outprint-nya, maka akan menghasilkan nilai atau output yang telah diwarisi dari parent-nya tadi dengan nama fun dan nim 223. Selanjutnya kita coba run. Berikut hasil runnya dengan nama fun dengan nim 223. Nah, selanjutnya pada bagian variabel dengan objek, dengan static variabel dengan konstruktor. Nah, yang dimana di sini seperti sebelumnya tadi ada public class untuk mendeklarasikan kelas dengan induknya dengan menggunakan tipe data string dan int untuk nama dan umur. Pada bagian static string, kampus Unidayan ini sebagai variabel kelas statik atau static variabel, yang dimana tidak dimiliki oleh objek tetapi dimiliki oleh kelas itu sendiri, yaitu yang ini. Nah, yang dimana semua objek yang memiliki nilai kampus yang sama, dan apabila nilai objeknya kita ubah, maka semua objek nantinya akan ikut berubah juga, yang dimana ini sebagai pertunjukan untuk konsep kelas variabelnya. Terus pada bagian public data mahasiswa dengan string nama in umur sebagai konstruktor kelas induk yang dimiliki parameter, yang dimana di dalam public data mahasiswa ini memiliki parameter yang untuk yang bisa dipakai untuk mengisi nama dan nim berdasarkan nilai yang akan dikirimkan untuk yang akan dikirimkan saat objeknya nanti akan kita bentuk, yang dimana di sini menggunakan list nama dan list umur, yang dimana ini sebagai pengisian objek untuk nama dan umur dengan nilai yang dikirim nanti ke konstruktornya. Selanjutnya pada bagian child-nya atau anakannya lagi, yang dimana sama seperti sebelumnya, public class-nya ini untuk pemanggilan parent-nya dengan menggunakan extends data mahasiswa. Pada bagian public slide 14 ini dengan menggunakan string nama dan int umur, yang dimana ini adalah konstruktor pada child kelasnya nanti, yang dimana harus ada karena kalian memiliki konstruktor yang berparameternya, yang dimana super nama umur ini sebagai pemanggilan konstruktor parent yang menggunakan super, yang dimana nanti akan sebagai pengiriman nilai nama dan umur ke parentnya nanti.
yang dimana parentnya yang mengisi variabel objeknya nanti dengan child tidak perlu menulis ulang kode untuk mengisi variabelnya atau yang nanti akan sudah kita deklarasikan ya. Terus pada bagian public static void main dengan string args-nya ini sebagai titik awal program yang dijalankan sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Pada bagian slide 14ml-nya atau yang saya buat M1 dan M2-nya ini yang dimana sebagai objek pertama dan objek keduanya dengan nama Van umur 18 dan nama Rasmi dengan umur 19. Selanjutnya pada bagian sistem outprint dengan M1 nama dan ditambah dengan satu umur dengan kampusnya, yang dimana di sini sebagai data yang akan ditampilkan ya, sistem outprint untuk M1 sama M2 ini untuk datanya nanti yang akan kita tampilkan nanti untuk penampilan data nama, umur, dan juga kampusnya, yang dimana kampus dideklarasikan pada bagian sini, yang dimana kampus ini sebagai dengan menggunakan nilai variabel statik, yang dimana ini apabila diubah maka berlaku untuk semua objeknya. Selanjutnya untuk sistem outprint dengan setelah kampus diubah, yang dimana ini untuk menampilkan teks sebagai penanda perubahannya nanti. Nah, selanjutnya untuk sistem outprint nama dan umur ini atau disebut dengan sistem outprint M1 M2 ini untuk menampilkan kembali datanya yang sudah diubah. Oke, lanjut untuk kita coba run, yang dimana di sini sudah ada dideklarasikan dengan nama dan umur beserta dengan nama kampusnya. Kita coba. Oke, setelah kampus diubah, yang dimana tadi sebelumnya kan sebelumnya tadi namanya bukan Unidayan, akan tetapi saya mengubahnya menjadi Unidayan, maka hasil yang muncul ada pada bagian sini karena saya sudah mengubah nama kampusnya tadi. Oke, mungkin segitu saja penjelasan materi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Saya atas nama Irfano Caprino dengan NIM 24650223 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.